Zaman kita dulu Hmm. sistem pendidikannya seperti ini. Kan Hmm. sekarang di Gen Z itu kan berbeda lagi kan. Iya, seberapa dampak positif era digital ini terhadap Gen Z? Yang pertama adalah riset yang justru ada dampak positifnya juga nih terhadap game online. Jadi menstimulasi orang untuk lebih kreatif. Nah, sekarang kan Gen Z ini kan kita pahami bahwa mereka suka sekali dengan gaming ya, game online. Kalau memang itu diarahkan ke hal yang positif kan mereka menjadi bisa lebih menyikapi perilaku Gen Z saat ini. Kita lihat dulu nih, kira-kira apakah teknologi ini sejauh mana merubah perilaku Gen Z kalau memang Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast Zulkifli Official. Tempat kita ngobrol santai tapi punya nilai. Hari ini kita akan bahas generasi yang sering jadi sorotan, yakni generasi Z atau Gen Z yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012, di mana mereka tumbuh di tengah derasnya dunia digitalisasi. Bersama seorang narasumber, Dr. Evi Febriani. Halo. Assalamualaikum, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak atau Bu, sepertinya Ibu ini enaknya. Mbak aja Oh iya, kayaknya Mbak ya. Evi, iya. Biar tidak terlihat tua. Tapi kan tua itu hanya sebagai angka saja. Gitu, oke. Bagaimana kabarnya, Mbak Evi? Alhamdulillah baik sekali dan sehat. Dan beliau ini adalah Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini dari netizen Mbak Evi ya, Oke. tentang fenomena digital di kalangan Gen Z. Ya. Mereka ketergantungan kepada medsos. Sekarang kan ada TikTok, kemudian ada Instagram, ada YouTube. Ya. Lalu bagaimana Anda melihatnya dari sisi perspektif psikologi? Karena Mbak Evi sendiri kan orang psikolog ya. Bagaimana Anda melihatnya? Oke. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya, Monggo. Sobat Pendidikan ya. Sobat Saya pendidikan. menyapanya itu Sobat Pendidikan atau apa nih Pak Gifli? Yang sekiranya sangat Familiar dekat dengan familiar. Oke. Selamat pagi menjelang siang gitu ya, Sobat Pendidikan yang berada dimanapun, khususnya di Kabupaten Sumeneb ya. Mungkin teman-teman guru atau Sobat Pendidikan itu ada yang sedikit familiar dengan saya, sebagian lah, tidak semua. Dan pada kesempatan kali ini saya senang sekali karena bisa diberikan ruang ya untuk sharing dan apa nih enaknya, diskusi ya menurut saya ya, sharing, ngobrol ringan. Dan pada kesempatan kali ini pula saya tidak bermaksud menggurui Pak Kifli, tapi kita lebih kepada sharing aja ya, dan bertukar pikiran maybe, dan lebih kepada diskusi ringan aja lah gitu ya. Nah, bicara tentang Gen Z. Gen Z saat ini memang luar biasa ya, seperti yang kita ketahui. Banyak sekali fenomenologis yang kita temui ya, dan saya sedikit membaca gitu ya, apa sih Gen Z sekarang ini ya. Jadi Gen Z itu memang generasi yang melekat dan identik sekali dengan teknologi ya, dengan media sosial. Bagaimana mereka itu ketertarikan kepada teknologi itu sangat tinggi dibandingkan generasi seperti kita ini Pak Kifli. Mungkin kalau kita ini generasi yang agak jadul ya. Tapi mau tidak mau kan harus mulai tentang teknologi gitu kan. Nah, generasi Z ya atau Gen Z ini memang generasi pertama yang intensitas atau frekuensinya itu berinteraksi dengan internet itu cukup tinggi, dan mereka cukup cerdas, bahkan juga sangat ketergantungan atau menggemari internet, dan memiliki toleransi yang tinggi sebetulnya terhadap perbedaan budaya. Itu ya Gen Z saat ini, dan mereka memiliki critical thinking yang
menurut saya luar biasa. Tapi memang ada sisi-sisi lain yang nanti mungkin kita bisa bahas lebih. Dampak ya. Dampak di sisi lain itu dampak positif dan negatifnya itu seperti apa, Mbak Ivi? Kita kenali dulu nih, sebetulnya Gen Z ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama tuh Gen Z adalah digital native, di mana digital native ini dikenal sebagai generasi yang sepenuhnya tumbuh dalam era digital gitu ya. Kalau dikatakan melek digital mungkin yes gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak hanya akrab, tapi tidak hanya sangat familiar dengan digital, tapi mereka itu hampir semua aspek kehidupan sehari-harinya itu berhubungan dengan teknologi itu gitu. Di mana mulai dari cara berkomunikasinya, mulai dari bersosialisasinya, mereka itu sudah sangat sangat ini sekali, sangat intens lah. Atau mungkin kalau bicara tentang kelekatan, ya itu tadi kelekatan Gen Z terhadap termasuk cara mendidik ya. Termasuk cara mendidik. Ya mendidik artinya kalau zaman kita dulu sistem pendidikannya seperti ini kan sekarang di Gen Z itu kan berbeda lagi kan. Iya. Kata salah satu, saya mengutip begini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Makanya kita tadi katakan kita agak jadul, tapi ketika kita sudah masuk pada dunia sekarang kan tidak boleh tidak kita seperti tidak itu. boleh tidak ya. Iya. Kemudian Mbak Ivi, bagaimana cara mengatasi sebagian ya? Tentu kita tidak bisa digeneralisasi, tapi sebagian perilaku Gen Z yang terkadang dapat meresahkan masyarakat ya. Coba dan kira-kira solusinya juga seperti apa ini? Oke, sebetulnya begini dulu ya, kalau tadi bicara tentang dampak positif gitu ya, ada beberapa dampak positif era digital ini terhadap Gen Z. Yang pertama adalah mereka lebih mampu mengekspresikan diri gitu ya, mereka lebih mampu mengekspresikan diri. Maka tidak sedikit sebetulnya banyak sekali Gen Z yang menjadi selegram. Tapi kan selegram Pak Kifli tahu ya. Jadi selegram ini memang menurut saya bisa menjadi profesi yang positif, tapi kontennya yang positif gitu loh maksud saya. Jadi kita harus bisa memfilter dan pintar-pintar untuk menyeleksi hal-hal apa yang justru itu malah menjadi ketertarikan publik, tapi dari sisi yang positif. Menurut saya begitu. Atau cenderung begini mungkin, cenderung mereka itu dalam rangka mencari jati diri. Ya, karena memang Gen Z ini sangat mudah untuk mengekspresikan diri gitu ya. Mungkin kalau kayak saya, di zaman saya, untuk berbicara di depan kamera itu masih agak sedikit bla 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 gitu ya. Ada rasa gugup, ada rasa sedikit kurang percaya diri. Tapi kalau Gen Z saat ini tidak, karena mereka lebih mudah untuk mengekspresikan diri. Terutama lewat media sosial TikTok ya. Jadi TikTok sekarang ini. Bahkan TikTok itu tidak harus pada zaman Gen Z ya, orang-orang yang sudah dewasa. Kayak saya ini juga suka TikTok kok sebenarnya. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat dari sisi positifnya, TikTok ini bisa menjadi media edukasi toh. Iya, bisa menjadi inspirasi juga ke kita. Inspirasi. Kenapa? Sekarang ini menurut saya TikTok ini digemari dari semua kalangan. Mulai dari usia anak-anak sampai orang dewasa. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau tadi dampak positif ya, dampak positifnya Gen Z ini mudah mengekspresikan diri. Ada keterlibatan aktif gitu ya, Gen Z ini dalam komunitas online. Sekarang kan banyak tuh komunitas-komunitas online. Jadi Gen Z itu hampir sering bergabung dengan komunitas-komunitas online. Saya mungkin contohnya itu ada beberapa, saya sempat membaca di sini ya. Jadi komunitas online itu berdasarkan minat sebenarnya, artinya seperti ada gaming, ada musik atau isu sosial gitu loh. Jadi sampai detik ini saya tuh nggak tahu yang namanya game online gimana Pak Kifli. Karena tidak melakukan ya. Andai kata melakukan kan kita khawatir terjebak untuk game online. Saya sebenarnya gitu ya, sebenarnya ada ketertarikan ingin
ingin mengetahui seperti apa sih game online itu, kok banyak sekali digandrungi. Betul. Sampai terkadang merubah fokus dan berimpact kepada perilaku sehari-hari orang tersebut terhadap game online ini. Nah, tapi ada beberapa riset yang saya belum membaca lebih dalam gitu ya. Ada beberapa riset yang justru ada dampak positifnya juga nih terhadap game online. Jadi menstimulasi orang untuk lebih kreatif. Nah, sekarang kan Gen Z ini kan kita pahami bahwa mereka suka sekali dengan gaming ya, game online. Kalau memang itu diarahkan ke hal yang positif kan mereka menjadi bisa lebih kreatif dan bahkan ada beberapa beberapa kesempatan justru game online ini dijadikan semacam kayak perlombaan gitu ya, dan itu tapi perlombaan yang seperti apa saya masih belum tahu, dan itu bisa mendapatkan reward. Nah, yang terakhir itu adalah Pak Kifli pernah tahu tentang influencer? Iya. Influencer. Iya. Menurut Pak Kifli influencer tuh seperti apa? Ini sepertinya hostnya sudah berpindah ya. Kalau menurut saya influencer itu kan ada yang ya positif, yang negatif. Iya, saya ingin tahu persepsi Bapak dulu. Kalau dalam persepsi saya, kacamata saya, bahwa influencer ini paling tidak untuk mengalihkan sebuah framing. Ada yang kadang-kadang influencer itu dibayar. Kenapa kan harus ada sampai ratusan juta? Karena untuk membuat sebuah framing dalam satu topik atau dalam satu kejadian. Misalnya si A. Jadi si A itu berbuat begini. Jadi dia memakai influencer. Ya, agar kesannya itu tidak negatif. Maka dia mencoba untuk melakukan mematahkan framing di masyarakat sesuai dengan pesanan. Sesuai dengan pesanan ya, untuk memframing supaya lebih. Apakah itu berkaitan dengan pencitraan nggak ya Pak ya? Bisa jadi. karena kalau dulu itu kan seperti halnya salah satu tokoh untuk terkenal di mana-mana mungkin memakai banner ya. Sekarang kan tidak lagi. Jadi media sosial itu sangat berperan. Apalagi dengan influencer yang ada sekarang ini kan mereka memanfaatkan sebuah teknologi. Nah, oke, saya bicara tentang influencer ya Pak Kifli. Kalau menurut saya influencer itu lebih kepada ya betul apa yang Pak Kifli sampaikan bahwa membrand ya, membuat branding gitu ya. Karena sekarang konten-konten yang menggunakan jasa gitu ya, jasa influencer itu lebih menarik dibandingkan seperti saya misalkan pasang banner besar-besar gitu ya. Mereka kurang tertarik, fokus perhatian mereka tidak lagi terhadap hal-hal yang seperti itu gitu. Betul. Daripada pesannya. Kita harus buat banner atau apalah, itu lama dan lagi costnya agak besar. Tapi kalau itu kan tinggal sesuai dengan pesanan aja. Jadi jadi banner ini sekarang sudah mulai tergeser ya kayaknya ya di era digital ini menurut Pak Kifli. Sebetulnya bisa juga tidak di hal-hal tertentu, tetapi untuk membuat sebuah framing yang begitu cepat, jawabannya itu adalah media sosial. Sama dengan kalau dulu itu pilar pendidikan ada 3, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Sekarang bertambah lagi media sosial. Gitu loh. Artinya bahwa pesan-pesan lewat media sosial itu begitu dahsyat, begitu cepat kan, seperti itu. Betul. Ini Mbak Evi tadi belum terjawab mungkin ya dari sisi dampak negatif dan positifnya mungkin perilaku Gen Z itu dengan digital itu. Oke, jadi saya sedikit menulis ya, merangkum gitu ya. Saya tulis di notebook saya ini. Jadi memang perilaku menyimpang Gen Z di era digital ini itu banyak sekali gitu ya. mulai
fenomena psikologis yang paling mencolok gitu Hmm. ya untuk perilaku menyimpang Gen Z di era digital ini. Pak Kifli pernah mendengar FOMO ya, fear of missing out, Iya, atau yang disebut dengan rasa takut tertinggal. iya. Nah, biasanya FOMO ini ditandai dengan rasa kecemasan gitu ya, kecemasan akan kehilangan informasi atau pengalaman penting. Jadi Betul. makanya kenapa Gen Z saat ini itu fokusnya dan intensitas kepada teknologi itu sangat sangat tinggi sekali, karena em, mereka itu khawatir atau cemas nanti kalau aku tidak sama seperti teman-temanku. Aku takut ketinggalan informasi. Aku takut pengalaman penting itu banyak 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 tertinggal lah Iya. dari orang lain gitu ya. Nah, tekanan yang seperti ini itu menciptakan dinamika yang pastinya cukup kompleks, di mana Gen Z ini akhirnya terdorong menyesuaikan perilaku sesuai dengan norma-norma yang terbentuk di ruang digital itu, gitu loh. Jadi contoh sekarang perilaku menyimpang yang sangat Pak Kifli pernah tahu tentang cyberbullying kan? Iya. Cyberbullying, penyebaran informasi palsu, berita hoax, ya. Terus juga ekshibionisme online gitu loh. Jadi ini yang perilaku-perilaku yang seperti ini yang saat ini memang saya sebetulnya belum terlalu familiar ya dengan FOMO. Tapi yang saya pahami FOMO itu ya itu tadi banyak sekali dialami oleh Gen Z. Intinya takut ketinggal, takut tertinggal gitu loh, takut ketinggalan gitu. Selalu dihantui dengan rasa cemas. Salah satunya seperti itu. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan aku ketinggalan informasi, aku nggak sama dengan teman-temanku gitu. Cemas. Nah itu, betul. Ini. Nah, kita bicara tentang TikTok, Instagram dan YouTube. Ini kan memang menurut saya adalah media-media yang kalau memang digunakan secara positif sangat bagus sekali, bahkan memberikan inspirasi bagi orang banyak. Bukan hanya edukasi, inspirasi juga mereka juga bisa lebih bagi beberapa personal atau people yang cepat mencerna. Kadang ada kan yang mereka malas membaca. Lebih baik ya kalau sudah WA berjam-jam. Ya, visual melihat konten-konten yang lebih menarik kan gitu. Kalau membaca buku paling sekian menit sudah mulai bosan, ya. Bahkan ngantuk. Di situ lemahnya kadang-kadang literasi kita. Iya, gitu ya. Iya. Saya juga begitu sih. Artinya begini. Literasi ini kan memang benar nggak ya Pak Kifli harus berangkat dari keterpaksaan sehingga menjadi biasa? Arahnya juga ke sana. Jadi sebuah keterpaksaan akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan itu bisa karena biasa. Jadi kita dipaksakan dulu untuk menjadi biasa. Gitu ya. Pada akhirnya. Saya sepakat itu. Nah, memang sekarang itu budaya literasi itu sudah mulai tergeser ya dari membaca buku, lebih senang dengan konten-konten di media sosial gitu ya. Apalagi sekarang kan juga sudah banyak e-book ya. Betul. Buku-buku yang malah untuk sumber informasi itu Pak, dulu kan kalau kita itu kekurangan informasi masih kita cari pada kamus ya. Lalu kemudian berkembang di media sosial itu kalau ada sesuatu informasi yang kurang bisa ditanya pada Mbah Google. Sekarang itu lebih canggih lagi dengan adanya fitur AI, ChatGPT, Gemini. Apa yang tidak bisa didapat informasi? Iya. Karena pada dasarnya begini Mbak, saat ini kan kenapa harus dunia digital itu ada 3. Yang pertama itu karena
Yang pertama sudah lifestyle, jadi gaya hidup kita. Gaya hidup. Jadi betul. kemana-mana kita pasti pegang Android, ya. Lifestyle gaya hidup. Mm-mm. Kemudian life skill, kecakapan kita, lalu juga life trend, jadi perkembangan terbaru. Seakan-akan ngetrend sekarang, Pak. Nah, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat negatif secara psikologis itu seperti apa, Pak? Pada Gen Z itu. Nah, oke, kalau bicara tentang bagaimana mengatasi beberapa yang Pak Kifli sampaikan tadi, saya juga ingin menambahkan terlebih dahulu ya Pak Kifli. Ya. Tadi kan perilaku menyimpang yang banyak ditemui itu adalah FOMO. Ya, saya belum menyampaikan yang satunya Pak. Nah, lebih jauh lagi kita sering melihat bahwa Gen Z ini memiliki perilaku kecenderungan untuk menonjolkan diri kan. Jati diri. Menonjolkan diri, menunjukkan diri secara berlebihan kadang. Ya mungkin kalau istilah dulu jati diri kali ya, dulu jati diri. Nah, itu banyak sering ditemui di media sosial TikTok gitu loh. Nah, banyak pengguna media sosial seperti TikTok, seperti Instagram, itu Gen Z gitu loh. Bahkan sekarang Facebook sudah, menurut saya kalau buat Gen Z itu sudah agak terbelakang. Sudah, saya pernah kan komunikasi dengan Gen Z gitu ya. Media sosialmu apa saja? Instagram, Pet, apa dan lain-lain, pokoknya Twitter dan lain-lain gitu loh. Lalu saya tanya, Facebook, Facebook udah nggak laku di kalangan kami gitu loh. Loh kenapa? Karena buat kami Facebook sudah ya dianggapnya media sosial yang tidak update lah. Padahal sebenarnya menurut saya kalau di generasi saya, Facebook ini kan masih sangat familiar sekali dan terkadang tetap digunakan untuk yaitu tadi media. Kalau saya secara pribadi media sosial itu digunakan untuk sebagai penyampai informasi tentang kegiatan gitu ya, tentang profesi, tentang aktivitas yang sifatnya kepada keprofesian begitu. Ya. Bahkan berkembang lagi yang pesat itu sekarang di TikTok itu ada namanya live streaming. Live streaming. Kita ngobrol seperti ini juga dengan orang banyak, berapa penontonnya sudah bisa diketahui. Lalu topik yang kita bicarakan hari ini apa saja itu bisa saja meluas di live streaming TikTok. Betul. Bahkan ini Pak Kifli, saya itu sangat salut sekali kepada Gen Z. Mereka tuh sangat paham sekali bagaimana menambah followers itu loh. Ya, jadi kalau saya secara pribadi kan tidak terlalu paham ya seperti itu ya. Karena mereka itu paham tentang algoritma. Gitu ya. Kemudian karena dengan latar belakangnya itu tadi. Iya. Nah, bicara tentang penanganan ya. Penanganan bagaimana menyikapi secara bijak terkait apa tadi itu Pak Kifli? Terkait dengan pola perilaku. Pola perilaku. Oke. Nah, ini juga saya saya sempat merangkum ya, sempat merangkum. Jadi kalau menyikapi perilaku Gen Z saat ini, kita lihat dulu nih, kira-kira apakah teknologi ini sejauh mana merubah perilaku Gen Z. Kalau memang itu sifatnya positif, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah ada kecenderungan penyimpangan perilaku atau hal-hal yang justru malah merugikan dirinya atau orang lain, nah ini menjadi perhatian khusus buat kita gitu kan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang FOMO ini perilaku yang memang banyak terjadi yang dialami oleh Gen Z ya. Jadi FOMO ini bisa melalui bantuan konseling atau terapi. Jadi kita lihat dulu, makanya saya katakan tidak semua perilaku Gen Z itu butuh terapi gitu ya, butuh asesmen psikologis misalkan, atau mungkin atau hanya butuh konseling saja. Nah, sejauh mana dampak
dari teknologi itu mempengaruhi perilakunya. Kalau itu sebatas masih hal yang wajar dan tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya, dengan edukasi mungkin saling sharing gitu ya, itu masih oke lah, masih bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan sudah ada kecenderungan kepada perilaku-perilaku menyimpang yang ini mengganggu gitu ya, itu bisa dengan konseling dan bisa saja nanti intervensi khusus sesuai dengan kebutuhan si Gen Z tersebut gitu. Konseling dengan sistem coaching ya. Nah, coaching bisa, tapi konseling juga kalau dari sisi psikologi itu ada intervensi dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang memang ada dari sisi keilmuan psikologi itu sendiri gitu. Ya. Baik, Mbak Evi, mungkin sebagai penutup, mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang untuk mewaspadai sekaligus dapat memfilter perkembangan teknologi dengan segala dampaknya, khususnya bagi kalangan pemuda. Semoga obrolan kali ini memberikan wawasan, inspirasi, dan motivasi bagi kita semua untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi diri, berkomitmen sebagai seorang pendidik tentunya. Terima kasih kepada Mbak Dr. Evi Febriani yang telah berkenan hadir memenuhi undangan dan tentunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam podcast ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel YouTube Zulkifli Official agar tidak ketinggalan berbagai konten menarik dan inspiratif lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar ini siapa tamu yang ingin diundang di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.